Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus salawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, terima kasih buat semuanya teman-teman yang udah datang. Dan saya pengen absen dulu. Yang masih jomblo. Weh, di belakang banyak. Tapi kayaknya saya ngelihat ada wajah-wajah yang sebetulnya udah punya status tapi masih angkat tangan. Ini maksudnya apa ini? Yang niatnya Ramadan besok udah nggak sendiri. Nggak berani yang di depan, yang di belakang doang yang berani. Mudah-mudahan Ramadan 2017 ini sahurnya udah berdua sama teman kos-kosan. Deg-degan Saya mah lebih senang, lebih mudah main air daripada disuruh ngomong di depan kayak gini. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai kajian kita pagi hari ini, yuk kita perbaharui dulu niat kita bareng-bareng supaya setiap langkah kaki kita tadi dari tempat tinggal kita masing-masing ke gedung ini benar-benar Allah catat sebagai pahala mencari ilmu. Jadi kita tajdid, kita perbaharui niat kita. Kita kesini mau apa? Mencari ilmu. Dan saya bukan selebgram, saya bukan artis, saya juga hanya ustadz biasa yang alhamdulillah dapat kesempatan diundang ke Medan. Jadi lihat saya sebagai salah satu di antara kita yang lagi sama-sama belajar agama Allah. Jadi bukan bertemu dengan seorang selebgram apalagi artis yang katanya terkenal, enggak sama sekali. Hanya kebetulan kita bisa lebih komunikasi sekarang era sosmed ya. Saya enggak pernah masuk TV, cuman di sosial media sering komunikasi aja dengan posting. Mudah-mudahan dengan kayak gitu kita Allah catat sebagai orang yang datang karena Allah Subhanahu wa taala. Yang datang karena ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Siap insyaallah? Oke. Hari ini kita bahas tentang miracle of istighfar. Keajaiban dari istighfar. Sebelum kita ngebahas apa aja sih keajaiban yang Allah sediakan di dalam istighfar, terus gimana cara istighfar yang Allah suka, cerita-cerita inspirasi yang berkaitan dengan istighfar. Sebelumnya mari kita sama-sama tilawah Al-Quran biar adem, biar hatinya nyaman. Kita tilawah bareng-bareng. Pada punya aplikasi kan ya? Mangga dibuka Al-Quran surat Hud, surat ke-11. Silakan teman-teman buka mushaf surat Hud, surat ke-11. Kita mulai baca dari ayat pertama. Surat Hud, surat ke-11, kita mulai baca dari ayat pertama. Teman-teman yang dirahmati Allah, di dalam ayat ketiga surat Hud, Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada hamba-hamba yang senang beristighfar. Wa anistaghfiru rabbakum. Jadilah kalian orang yang selalu beristighfar kepada Rabb kalian. Salah satu kalimat yang Allah paling suka dari hambanya itu adalah
Astaghfirullahalazim. Jadi kalau kita pengen Allah itu senang kepada kita, kalau kita pengen Allah itu sayang sama kita, sering-seringlah ucapin astaghfirullahalazim. Sekali kita ngomong astaghfirullahalazim, sayang Allah sama kita itu bertambah. Itu kalau kita analogiin mirip kayak seorang suami yang kalau pengen nyenengin hati istrinya, maka dia memuji istrinya. Pernah? Maaf. Salah nanya. Harusnya bukan pernah, mau gitu. Kalau pernah mah belum ya. Misalnya kalau suami pengen nyenengin hati istri gitu ya. Ayah kamu tukang las ya? Kok tahu gitu. Standar mah ya. Sekarang mah udah gak zaman yang gitu. Modelnya lebih variatif. Harus improve. Misalnya lagi kayak jalan gitu. Lagi jalan sama pasangan, terus kesasar. Karena tadi pakai GPS ternyata lost sinyal gitu kan. Jadi kesasar aja, salah belok. Udah kesasar, istri ngomong, kayaknya kita salah jalan deh. Perasaan jalannya gak lewat sini loh. Terus suaminya bilang, iya ya, kenapa ya kalau jalan sama kamu aku suka kesasar aja. Terus pasti dia bilangnya, kok salah aku sih? Emangnya gara-gara aku kesasar? Bukan, soalnya kalau jalan sama kamu aku pengennya ke hati kamu. Kan gimana pun juga, walaupun itu mungkin gombal lah ya, gak mungkin juga jalan ke hati. Maksudnya hanya kiasan. Seneng kan dipuji, kayak Nabi memuji Aisyah dengan pujian apa? Ya Aish gitu, ya Humairah. Terus Nabi suka godain Aisyah gitu kan, nyenengin hati tuh. Kita juga sama teman kita kalau misalnya dia menghargai kita, mengapresiat kebaikan kita, pasti dia muji kita dan bikin kita makin semangat kan. Nah, analoginya kurang lebih kayak gitu. Kalau teman-teman pengen sayang Allah itu bertambah, kalau teman-teman pengen Allah itu makin perhatian sama kita, sering-seringlah ngucapin astaghfirullahalazim. Allah tuh sayang banget sama hamba yang beristighfar. Kalau seorang hamba beristighfar, Allah itu gak ngelihat dosa yang masa lalunya, Allah ngelihat istighfarnya. Coba. Dan istighfar kita itu, kalau benar-benar tulus dari hati, satu kali doang kita ngucapin istighfar, itu cukup untuk menghapus semua dosa kita yang memenuhi langit dan bumi loh. Jadi kalau orang sering-sering beristighfar itu bukan karena istighfarnya kurang untuk bisa menggugurkan dosa, enggak kurang. Istighfar sekali, dosanya memenuhi langit dan bumi, itu dosa habis, nol, zong langsung tuh. Terus ngapain kita harus sering-sering istighfar? Seseorang itu memperbanyak istighfar bukan karena satu istighfar itu kurang, tapi karena dosa kita tuh terulang terus, berulang kali. Maka istighfar lagi, dosa lagi, istighfar lagi, dosa lagi kan? Bukan berarti kalau kita istighfar kurang dari 100, berarti dosa kita belum dihapus. Enggak, sekali doang kalau itu berasal dari hati, Allah hapus semua dosa-dosa kita. Allah itu enggak ribet, enggak kayak manusia. Coba kalau kita ke teman kita ada kesalahan, minta maaf berapa kali biar dia maafin? Berkali-kali kan? Kita telepon, di reject. Kita japri, nggak di-read sama dia. Kita DM, nggak dibaca-baca juga, nggak dibalas. Kita request biar bisa masuk ke akun dia, nggak diterima karena di-lock akunnya. Itu manusia. Apalagi kalau dia udah sebel banget sama kita, langsung di-block tuh. Sampai kita harus pakai nomor baru, pakai ganti akun baru, baru bisa japrian lagi sama dia. Itu manusia. Allah itu gak pernah ngeblok hambanya kalau selama hamba itu minta maaf kepada Allah. Gak pernah kita astagfirullahalazim, gak dirit sama Allah. Gak ada itu. Kalau kita minta maaf sama teman kita bisa aja gak dirit kan? Maafin gua ya, gua salah gitu.
udah kesen, terus ada contrengan 2, tapi nggak di-read sama dia. Kalau ke Allah pasti di-read, detik itu juga di-read sama Allah. Langsung jadi warna hijau tuh atau biru. Astagfirullahalazim, send, tring langsung biru. Wah, Allah nge-read Karena Allah itu online-nya 24 jam sehari, nggak pernah offline, nggak pernah lost sinyal, nggak pernah habis baterai. Maaf ya, nggak di-read, habis baterai lagi di charge, nggak ada itu. Apa ayat Allah itu online terus? Kulla yaumin huwa fi sya'n, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap hari Allah online. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Kalau kita nggak setiap hari online, atau kita online pun tapi sibuk dengan chat di grup yang lain. Grup ini cuma jadi CCTV doang kan? Kayak misalnya kita punya 3 grup SD, SMP, SMA gitu. Kalau udah nambah lagi nanti grup jomblo yang visabilillah gitu. Nambah lagi gitu ya. Grup ayah muda misalnya. Terus ada lagi grup galau. Kenapa galau? Udah nikah tapi kayaknya ada kayak masalah gitu dalam pernikahan. Bikin grup juga tuh biar saling share pengalaman. Kalau ya kayak gitu ntar gini triknya gitu-gitu deh. Ada aja lah pokoknya grupnya banyak tuh. Coba berapa grup yang kita sanggup aktif di dalamnya? Paling 1-2 doang. Sisanya kita cuma jadi CCTV. Kalau lagi heboh baru kita bacanya nge-scroll. Kadang-kadang nggak dibaca juga, pas dibuka langsung delete chat gitu, biar nggak memenuhi memori kita. Udah aja, nggak dibaca-baca juga tuh. Tapi Allah, kita di grup mana aja, Allah itu ketika kalian berdua, Allah yang ketiga. Kan ayatnya gitu kan? Jadi kita bikin grup berdua nih, Allah ada loh sebagai admin malah. Yang mensortir nih, ada yang bahasa-bahasa nggak bagus nih, nanti bisa diblok sama Allah. Kalau kita bikin grup bertiga, Allah yang keempat. Kita berempat, Allah yang kelima. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bareng dengan kita terus dimanapun kita berada. Dan Allah selalu online. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau bahasa sosmed, dia nggak pernah habis baterai, nggak pernah lost sinyal. Ntar aja kita chatnya ya, gua charging dulu nih. Nggak. Allah selalu online. Dan walaupun Allah selalu online, yang minta ke Allah tuh banyak banget. Allah fallback dong, macam-macam segala macam tuh banyak banget yang minta ke Allah. Allah nggak kewalahan. La ta'khudhuhu sinatu wala naum wala ya'uduhu hifdhuhuma. Nggak pernah Allah kewalahan sama sekali. Walaupun